Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Panji Khilafah. Kali ini kita akan mengulas sebuah kisah tentang seorang ahli ibadah dengan sebatang pohon yang akan ditebangnya. Sebelum itu, tolong bantu channel ini dengan menekan tombol like, komen, serta bagikan kiranya bermanfaat. Al-Kisah. Ada seorang ahli ibadah yang hidup di antara kaum Bani Israel. Suatu hari, dia mendengar orang sedang ramai membicarakan tentang sebuah pohon yang ada di suatu tempat yang disembah oleh sebuah kaum. Suatu hari, sekelompok orang datang kepadanya seraya memberitahu bahwa di sekitar tempat itu ada segolongan orang yang menyembah pohon, bukannya menyembah Allah. Mendengar informasi demikian, sang abid sangat marah. Kemudian dia mengambil kapaknya dan pergi menuju pohon dimaksud untuk menebangnya. Di tengah perjalanan, iblis yang menampakkan dirinya sebagai seorang syekh menghadang langkah si ahli ibadah. "Kemana kamu akan pergi?" tanya iblis. "Aku akan menebang pohon yang disembah itu," kata si ahli ibadah. Kemudian iblis berkata lagi, "Apa kepentinganmu untuk pohon itu? Kamu telah meninggalkan ibadah dan kesibukanmu dengan dirimu sendiri. Lalu kamu meluangkan waktu untuk selain itu. Ini adalah bagian dari ibadahku juga. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu untuk menebangnya," kata si iblis. Lalu iblis menyerang sang ahli ibadah. Tanpa kesulitan, sang abid berhasil mengalahkan iblis, membantingnya ke tanah, dan akhirnya dapat menduduki dadanya. "Lepaskanlah aku, agar aku dapat berbicara kepadamu," pinta iblis. Sang abid pun berdiri, lalu iblis berkata, "Wahai ahli ibadah, sesungguhnya Allah telah melepaskan urusan ini darimu dan tidak mewajibkannya atasmu. Kamu tidak akan menanggung dosa orang lain. Allah pun mempunyai para nabi di segala penjuru bumi. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia akan mengutus mereka kepada para penyembah pohon ini dan memerintahkan mereka untuk menebangnya." Kemudian sang ahli ibadah berkata, "Aku tetap harus menebangnya." Iblis pun kembali menyerang si abid. Namun kembali dengan mudah si abid dapat mengatasi perlawanan iblis. Dibantingnya ke tanah, lalu diduduki dadanya. Akhirnya iblis tidak berdaya dan berkata kepada sang abid, "Apakah kamu mau menerima penyelesaian antara aku dan kamu yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagimu?" "Apa itu?" tanya sang ahli ibadah. "Lepaskanlah aku supaya aku dapat mengatakannya." Sang abid atau ahli ibadah pun melepaskannya. Lalu iblis berkata, "Kamu adalah seorang laki-laki miskin. Kamu tidak memiliki apa-apa. Kamu hanyalah beban yang memberatkan manusia. Barangkali kamu akan berbuat baik kepada kawan-kawanmu, membantu tetangga-tetanggamu, dan tidak lagi membutuhkan orang lain." Benar, si abid mengiyakan. Kemudian iblis berkata lagi, "Pulanglah dan tinggalkanlah urusan ini. Setiap malam, setiap selesai kamu beribadah, aku akan meletakkan 2 dinar di bawah sajadahmu.
saat pagi hari, kamu bisa mengambilnya lalu membelanjakannya untuk dirimu dan keluargamu, serta menyedekahkan untuk teman-temanmu. Hal itu akan lebih bermanfaat bagimu dan bagi kaum muslimin ketimbang menebang pohon yang disembah ini. Apabila kamu menebangnya, hal itu tidak akan membahayakan mereka dan tidak pula memberi manfaat atas teman-teman muslim kamu, ujar iblis menjelaskan. Sang abid pun merenungkan apa yang diucapkan iblis, lalu berkata, "Syekh ini benar. Aku memang bukanlah seorang nabi, sehingga aku tidak wajib menebang pohon ini. Lagi pula, Allah tidak memerintahkan aku untuk menebangnya, sehingga aku tidak akan berdosa apabila membiarkannya. Dan apa yang disampaikannya memang lebih banyak manfaatnya." Setelah itu, iblis bersumpah dan berjanji kepada sang abid akan memenuhi komitmennya itu. Sang abid pun pulang ke tempat ibadahnya dan menjalankan ibadahnya seperti biasa. Pada pagi harinya, dia melihat 2 dinar di bawah sajadahnya, dan dia pun mengambilnya. Begitu pula pada keesokan harinya. Tetapi pada pagi hari ketiga dan pagi hari setelahnya, dia tidak mendapati suatu apapun. Merasa kecewa atas kejadian itu, ahli ibadah menjadi marah dan mengambil kapaknya. Iblis kembali menghadangnya dalam bentuk seorang syekh. "Mau kemana kamu?" tanya iblis. "Aku akan menebangkan pohon itu." "Demi Allah, kamu tidak akan mampu melakukannya, dan kamu tidak akan mendapatkan jalan menuju pohon itu," kata sang iblis. Kemudian sang ahli ibadah menyergap iblis sebagaimana ia melakukannya pada kejadian yang pertama. Lalu iblis membeku dan membanting sang abid. Dalam sekejap, dia menjadi seperti burung kecil di antara 2 kaki iblis. Iblis duduk di atas dadanya dan berkata, "Berhentilah dari urusan ini. Apabila tidak, aku akan membunuhmu." Kini sang abid tidak memiliki kekuatan untuk melawan iblis. "Wahai syekh, kamu sekarang telah mengalahkanku. Lepaskanlah aku dan beritahulah kepadaku mengapa dulu aku bisa mengalahkanmu. Tapi sekarang kamu yang mengalahkanku," tanya ahli ibadah. Kemudian iblis berkata, "Karena pada kali pertama kamu marah, kamu melakukan itu karena demi Allah, dan niatmu adalah akhirat, sehingga Allah menundukkanku untukmu. Tetapi kali ini kamu marah demi dirimu sendiri, dan demi dinar-dinar yang aku hentikan untukmu." Sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan. Ikhlas berbuatlah semata-mata karena ingin mendapat keridhaan Allah, bukan dengan kepentingan sendiri. Niscaya Allah akan menolong dan memudahkan jalan kita. Semoga ini bisa menjadi renungan dan inspirasi agar kita bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah dan ikhlas semata-mata karena Allah. Wallahu a'lam bishawab.